Bener nggak sih live stream itu ngancurin harga? Karena banyak juga nih afiliator-afiliator besar yang udah dapat miliaran, tapi malah ngomong gini. Yang tadi lah, salah satunya. Komisi dipotong habis. Kalau nggak dipotong komisi, kita mah udah beli mobil mewah kita. Nah, kalian sadar nggak sih ketika ada yang namanya live streaming di TikTok atau live stream ini ya, e-commerce live streaming gitu ya. Ini tuh ada satu fenomena yang unik, dimana kalau zaman dulu nih, yang gua tahu ya, kalau misalnya orang mau jualan, itu selalu alurnya tuh kayak gini. Pertama, barang dari pabrik. Itu kalau pabrik udah bikin barang, langkah berikutnya adalah dia pasti cari distributor, bener nggak? Nanti si distributor ini bakal salurin tuh barang, bener nggak? Dari distributor gede, lari ke distributor daerah lah, distributor kota lah, nanti masuk ke sales lah, nanti masuk ke toko, ke warung, dan lain sebagainya. Itu kan yang kita pelajari dulu zaman sekolah, benar nggak sih? Ada yang namanya rantai distribusi, di mana setiap orang dari rantai distribusi ini pasti ngambil cuan, bener kan? Jadi nggak usah aneh kalau misalnya kayak barang di pabrik 1.000, nyampe ke lu mungkin jadi 3.000 atau 4.000, karena semua ngambil dikit dan lain sebagainya. Belum lagi biaya iklan, biaya promosi, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya, nah dengan adanya gaya ala live stream ini, kayaknya semua tuh rubah gitu loh. Jadi kalau dulu mereka tuh dari pabrik harus cari distributor, cari ke toko, cari ke grosir, dan lain sebagainya. Kayaknya sekarang mulai geser. Gesernya gimana? Dari pabrik langsung cari agensi atau influencer. Bener kan? Nanti si influencer itu yang nge-live, dan dalam sehari bisa dapat live hasil gila-gilaan kayak gini. Wow. Nah, itulah yang kejadian. Nah, sekarang gini, dengan kayak gitu, sekarang kan lu bayangin ya, ketika live stream orang bisa dapat gede-gedean. Kenapa? Karena ya diskonnya juga gila-gilaan. Kayak ngomong kan, diskonnya tuh bisa sampai jauh banget gitu. Memang sih kalau kayak gitu yang diuntungin kesannya kayak konsumen, bener gak sih? Tapi jangka panjangnya gimana ya? Apakah misalnya jangka panjang itu kayak gini nanti ujung-ujungnya banding-bandingkan harga terus-terusan, atau ini malah jangka panjangnya bagus gitu ya? Yuk kita bahas di sini. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakuin sama influencer besar supaya mereka bisa nurunin harga? Kan kalau diperhatiin adalah yang bisa hasil gede-gedean kayak gitu udah pasti influencer besar. Kalau kayak influencer kecil, afiliator, atau teman-teman yang lagi jualan biasa, itu kan nggak mungkin bisa nurunin harga segitunya. Karena lu bayangin aja, kita ngambil barang harganya berapa, ketika dijual, ya harga jual mereka di live itu lebih murah daripada harga lu jual, harga lu beli gitu, bener nggak? Bisa jadi malah kalau orang yang jualan, agen atau distributor ya, udah aja daripada gua order ke pabrik, gua order aja ketika lagi live streaming. Tetap lebih murah gitu, bener nggak? Kenapa mereka bisa nurunin harga segitunya? Satu, seperti yang tadi gue bahas di awal, jalur distribusi barang pada umumnya yang konvensional itu kan rantainya panjang. Nah, dengan ada konsep influencer, dengan ada konsep TikTok, dengan ada live streaming ini, semua jalur panjang itu dipangkas habis-habisan, jadi cuma dari pabrik langsung ke influencer, langsung ke afiliator, langsung ke konsumen. Artinya pabrik nggak keluar duit banyak nih di sini nih. Harga yang tadinya panjang nyampe ke situ, bisa jadi lebih murah karena cuma satu tangan doang, ya kan? Nah, terus kenapa mereka bisa nego? Ya karena gini, mereka punya traffic, mereka punya audience. Nah, kenapa para distributor zaman dulu bisa ngambil untung banyak? Karena mereka punya jaringan, bener nggak? Contoh, seorang distributor yang misalnya punya megang banyak kota gitu kan, itu kan udah punya kenalan toko-toko banyak banget. Yang dijual adalah jaringannya. Lo kasih barang ke gua bisa kasih barang salurin kemana-mana. Dan disitulah barangnya, jadi harganya ya semua kan ngambil untung, barangnya bisa laku. Nah kalau pabrik ujung-ujungnya yang gua tahu pasti yang dipikirin adalah berapa bisa kejualnya, bener nggak? Jadi karena itulah kenapa si afiliator atau influencer besar bisa nentuin harga, karena mereka bisa nego ke pabrik, hey, gua sekali live ditonton sekian ribu, lu nggak perlu pakai jalur distributor, lu nggak perlu pakai apa-apa, lu pakai gua aja, barang udah laku. Terus pabrik ya bener juga ya, ngapain lewat distributor bayarnya bisa nanti, ini bayarnya bisa sekarang. Itu yang pertama. Nah, terus gimana nih kondisi market sebenarnya gara-gara fenomena yang kejadian ini? Nah, sebenarnya gini, kalau ngomongin dari pabrik gitu ya, mereka mungkin ngerasa fine-fine aja gitu dengan masukin kasih diskon gede. Karena ya pabrik mungkin terima dari distributor juga barang harganya segitu-segitu aja kan. Bener nggak? Contoh gini, gue punya barang, ini modal 1.000 dari pabrik. Ketika disalurin lewat jalur biasa, nyampe ke konsumen 3.500. Bener nggak? Nah, ketika lewat si influencer TikTok itu bisa jual barang yang harganya 3.500, dia harga 1.500. Ya tetap lebih murah kan? Tetap lebih untung kan dari pabrik ya? Nggak masalah. Yang jadi masalah dengan marketnya cuma satu. Artinya adalah banyak orang-orang konvensional yang punya toko, warung, pedagang yang dulunya ngandalin
jalur distribusi konvensional berubah. Marketnya ya tetap aja. Market juga senang kok dapat beli barang lebih murah. Bener nggak? Jadi sebenarnya jadi pertanyaan adalah setelah ini gimana? Ya setelah ini mungkin orang-orang yang dulunya jualan cuman ngandalin dari distributor koneksi seperti itu, ya mereka harus rubah. Gitu. Karena sebenarnya kalau kalian lihat kayak gini bagus nggak sih? Ya kita lihat aja. Indonesia kan bisa dibilang ketinggalan beberapa tahun dari negara lain ya. Nah di negara lain yang kayak gini udah mulai. Apalagi di China. Di China ya semua orang sekarang jualan live streaming. Sampai jualan batu bara aja orang bisa pakai live streaming. Yang artinya apa ya? Semua udah kebiasa dengan live. Gitu. Nah, terus pertanyaannya, apakah tadi influencer besar tuh bener-bener ngancurin harga? Ya ngancurin harga di satu titik, iya bener. Tapi kan sebenarnya memang kalau memang dari pabriknya segitu-segitu aja ya mungkin mereka nggak ada beda. Lagi pula biasanya kalau setahu gua kalau pabrik, kalau produksinya makin banyak, bisa cetak makin banyak, mereka pasti bisa dapat harga lebih murah. Ngerusak harga? Iya. Tapi apakah jangka panjang yang ngerusak? Ya balik lagi. Mungkin bukan ngerusak harganya, tapi sistem bisnisnya yang rubah. Jadi kalau dulu kayak tadi harus lewat jalur banyak, sekarang jalurnya dibikin sependek mungkin. Nah, terus misalnya nih, pertanyaan berikutnya adalah gimana yang bisa dilakuin sama influencer kecil supaya bisa ngadepin persaingan kayak lawan yang gede-gede kayak sekarang gitu. Misalnya nih, ada teman-teman atau kalian yang saat ini lagi jadi afiliator, ada di antara kalian yang sekarang lagi jadi seller dan kondisinya kalian tokonya masih kecil. Gimana caranya ngadepin persaingan yang kayak gini? Ya sebenarnya caranya cuma satu, lu ikutin. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya lu ikutin aja mereka kayak gimana, mereka live streaming ya lu harus ikutin. Gitu. Ya lu belajar gimana caranya supaya bisa makin relate. Karena sebenarnya ketika dengan kondisi cara sistem bisnisnya ekonominya seperti ini, yang diuntungkan sebenarnya nggak cuma yang gede aja kok, yang kecil juga diuntungin. Tapi harus update. Harus update tuh dalam artian harus ngikutin. Jadi kalau orang sekarang pada live streaming, yang ngikutin juga live streaming. Orang sekarang bikin konten, yang ngikutin juga bikin konten. Nggak bisa cuman kayak ya udah gue pengennya zaman dulu aja. Mungkin nggak sih keadaan itu balik kayak ke sebelum corona gitu, orang tuh belanja ke toko, orang tuh begini, orang tuh begitu. Ya itu lebih nggak mungkin. Nah caranya ngikutin dan jadilah lebih baik. Karena kenapa? Karena gini, satu orang influencer semakin dia besar, biasanya kan pengen marketnya semakin luas. Market semakin luas tuh artinya itu tuh kadang semakin general. General tuh artinya semakin umum kan. Nah kalau semakin umum kelemahannya satu, nggak bisa bener-bener relate, nggak bisa bener-bener matching dengan pasar yang ada gitu loh. Tapi ketika kita masih kecil, kita tuh kadang ngerti, oh kayak konsumen tuh pengennya gini ya. Dari setiap komen yang ada di konten kita, orang tuh pengennya bikin yang kayak gini ya, pengen produk yang kayak gini ya, pengen kontennya seperti ini ya. Nah itulah yang bisa dilakuin. Karena dengan begitu kita jadinya tetap relate sama audiensnya. Nah terus gimana nih ke depannya nih dengan kondisi pasar nih? Kayak di TikTok, kayak di Marketplace, kayak Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya gitu kan. Ke depannya gimana? Ya kalau yang gue lihat dengan makin banyak munculnya fenomena orang dapat puluhan miliar di live streaming kayak sekarang gitu ya. Kondisinya gimana? Ya makin ke depan ya pasti makin kayak gitu. Nggak akan berubah. Yang ada mungkin angkanya makin gede-gede aja. Gitu. Cuman mungkin gini kalau yang gue lihat. Ke depannya mungkin gini. Setiap influencer besar pasti bakal punya kayak tanggal tanggal sale gede-gedean ya. Nah, di tanggal sale live gede-gedean itu mereka di situ bakal dapat gede banget. Terus di yang biasa-biasa gimana? Ya biasa-biasa ya business as usual. Artinya ya nggak gede-gede banget ya biasa aja gitu loh. Jadi kalau misalnya nih kayak siapa ya kemarin ya? Kochun ramai di 88, mungkin dia di Double Date. Louis Scarlett kalau nggak salah tanggal 29 Juli. Kayaknya dia lagi mau ada live 29 Agustus lagi. Kayaknya mungkin dia suka sama tanggal 29 gitu ya. Ya mungkin tiap tanggal segitu dia bakal rame gitu loh. Dia bakal bikin live besar-besaran. Gitu. Terus siapa lagi nih nanti? Mereka makin punya stylenya masing-masing. Nah enaknya buat kita sebagai pelanggan ya kalian tinggal milih aja toh. Live mana yang mau lo samperin, live mana yang lo mau belanja gitu, di mana yang lo bisa dapat diskon paling untung kan ujung-ujungnya pembeli lagi yang untung.